Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai pengantar ke bank sentralan. Tentunya perkenalkan, saya Rifa Ratna dan dua rekan saya itu ada Rifa Naila dan Raffi Ahmad. Oke, langsung aja. Jadi hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol ringan tapi serius nih tentang bank sentral. Nah, sebelumnya menurut kalian dalam satu kalimat sebenarnya apa sih bank sentral itu? Kalau aku sih lihatnya bank sentral tuh kayak dokter ekonomi sebuah negara nih. Jadi tugasnya nih buat menjaga agar perekonomian itu tetap sehat, tidak inflasi tinggi dan nggak pusing karena sistem keuangan yang kacau. Setuju sih, tapi saya lebih suka kalau analoginya itu ke arah navigator, karena bank sentral ini memegang kemudi arah kebijakan moneter, menentukan kecepatan ekonomi lewat suku bunga agar kapal tidak terombang-ambing di badai kritis atau tersesat di lautan inflasi. Jadi dua analogi yang keren. Nah, jadi dokter dan navigator sebagai navigator alat utamanya itu kan kompas ya. Nah, dalam konteks bank sentral, kompas ini apa sih? Apa cuma satu arah aja? Kalau itu sih tergantung negaranya ya. This is cukup interesting. Jadi ada bank sentral yang punya kompas kompas tunggal atau let's say mandat mandat tunggal kayak Bank Indonesia dan ECB yang fokus utamanya ini cuma ke stabilitas harga atau inflasi. Nah, tapi ada juga yang punya kompas ganda atau dual mandate kayak the Fed di US. Jadi the Fed ini tuh uh, nggak hanya ngejaga inflasi, tapi The Fed punya tugas buat ciptain lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Nah, hal ini juga membuat dinamika kebijakan mereka berbeda. Bayangkan ketika inflasi tinggi tapi pengangguran juga banyak, seperti fenomena stagflasi. Bank sentral dengan mandat ganda seperti The Fed akan mengalami dilema. Jika menaikkan suku bunga, mereka bisa membantu menekan inflasi, tapi resikonya pengangguran bisa semakin banyak. Sementara ECB dengan mandat tunggal mungkin akan lebih fokus ke inflasi saja. Jadi pilihan mandat ini kan ngaruh banget ya ke kebijakan yang diambil. Nah, kalau kita lihat ke belakang, peran bank sentral ini kan nggak statis ya dari zaman dulu sampai sekarang. Pasti udah banyak berubah. Banget banget. Jadi dulu banget itu ada zamannya itu ada gold standard. Jadi peran bank sentral itu lebih apa ya? Lebih simple. Mostly jaga nilai mata uang biar tetap bisa ditukar dengan emas. Nah, terus zamannya berganti kan. Kita masuk ke era fiat money. Jadi di mana uang nih nggak bisa nih di backing sama emas lagi gitu. Jadi fokusnya tuh udah bergeser. Jadi ada juga part yang interesting. Jadi dulu itu sempat dipercaya bahwa dengan mengontrol jumlah uang beredar JUB itu money supply, inflasi itu bisa dikendaliin. Tapi ternyata hubungannya nggak stabil. Iya, akhirnya juga banyak bank sentral yang beralih ke inflation targeting, yaitu fokus ke suku bunga untuk jaga inflasi. Tapi pelajaran penting yang paling berharga itu datang dari krisis keuangan global di tahun 2008. Pada waktu itu terbukti bahwa menjaga inflasi rendah saja tidak cukup. Stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan juga sama pentingnya. Makanya, pasca 2008, peran bank sentral semakin lebar, nggak cuma jaga inflasi, tapi juga menjaga stabilitas sektor keuangan dengan kebijakan makro, bahkan sampai menggunakan quantitative easing. Ngomong-ngomong soal ekonomi global ya, kan sekarang semuanya terhubung. Nah, tantangan buat bank sentral di era globalisasi kayak gini itu apa sih? Dan apalagi buat negara berkembang kayak Indonesia? Ini dia yang namanya Polisai Trilemma atau Impossible Trinity. Secara sederhana, sebuah negara itu nggak bisa mempunyai tiga hal ini, nilai tukar tetap, mobilitas modal bebas, dan kebijakan moneter yang independen. Dan hanya harus memilih dua saja. Nah, bener banget, bener banget. Jadi kayak buat Indonesia nih yang punya yang menganut nilai tukar mengambang yang floating itu dan membebaskan arus modal, konsekuensinya ya kita harus hati-hati banget dengan kebijakan moneter karena bisa dipengaruhi siklus keuangan global. Misal kayak The Fed nih naikin suku bunga.
dana asing bisa kabur dari Indonesia dan bikin rupiah melemah. Jadi BI ini harus jaga keseimbangan antara naikin suku bunga buat jaga rupiah, tapi jangan sampai bikin ekonomi domestiknya juga lesu. Juga ya, jadi selain tantangan eksternal itu, ada nggak sih tantangan khusus lain buat bank sentral di negara berkembang ini? Banyak, sebenarnya banyak. Salah satunya itu ada namanya fiscal dominance. Jadi kadang kebijakan fiskal pemerintah itu contoh kayak utangnya tuh besar atau defisit anggaran. Nah, itu tuh bisa dikte kebijakan moneter bank sentral. Misal pemerintah butuh biaya murah, terus mendorong bank sentral untuk menjaga suku bunga tetap rendah. Nah, ini bahaya karena bisa mengorbankan stabilitas harga. Belum lagi pasar keuangan kita juga masih dangkal atau shallow dibanding negara maju. Jadi transaksi di pasar obligasi atau instrumen keuangan lain belum begitu besar dan liquid. Ini bikin transmisi kebijakan moneter misalnya saat BI naik turunkan suku bunga enggak secepat dan seefektif di negara maju. Menarik sekali. Nah, sekarang kita kan punya sistem keuangan syariah yang juga berkembang pesat ya. Gimana sih perspektif ekonomi Islam itu melihat peran bank sentral ini? Kalau kita lihat landasan dari bank sentral di ekonomi Islam ini landasannya punya prinsip yang berbeda. Dalam ekonomi Islam, uang itu dilihat sebagai alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan untuk cari untung. Makanya konsep bunga atau riba itu dilarang. Implikasinya itu ada di instrumen kebijakan moneter konvensional seperti suku bunga di kebijakan nggak bisa dipakai. Nah iya, solusinya diganti instrumen syariah sih, kayak, BI itu punya sukuk Bank Indonesia atau suk BI. Nah, itu tuh untuk operasi pasar terbuka menggantikan SBI konvensional. Mekanismenya juga pakai akad jual beli atau bagi hasil, jadi nggak pakai bunga. Bank sentral nih dalam sistem syariah ini punya tugas ganda, jadi nggak cuma jaga stabilitas, tapi juga mastiin seluruh aktivitas dan instrumennya itu, sesuai dengan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah ini yang sangat menekankan keadilan dan keterkaitan dengan sektor real. Ya, terima kasih banyak buat rekan-rekan saya untuk diskusi kali ini. Jadi makin paham nih betapa kompleks dan strategisnya peran bank sentral dalam perekonomian kita. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.